Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrozi, NIM 040102211011. Saya dari kelompok 5 atau kelompok Dubois akan memaparkan materi mengenai PKD hari pertama. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai tentang isu pembangunan di negara berkembang. Yang pertama tentang teknologi. Teknologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penerapan otomatisasi dan big data di semua sektor. Yang kedua, konektivitas 5G yang memungkinkan teknologi baru atau kendaraan otonom, drones, dan lain-lain. Yang ketiga, percetakan 3 dimensi dan teknologi augmented install virtual reality. Yang kedua, tentang isu pembangunan di negara berkembang yaitu sosiokultural yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pertumbuhan imigrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan kelas menengah. Yang kedua, meningkatnya tenaga kerja yang mobile dan fleksibel. Yang ketiga, munculnya kepedulian konsumen dan terhadap etika privasi dan kesehatan. Yang ketiga, mengenai isu pembangunan di negara berkembang adalah lingkungan, dan yang pertama meningkatnya kebutuhan energi dan berkurangnya sumber daya alam. Yang kedua, pentingnya energi alternatif untuk melawan perubahan iklim. Yang ketiga, isu lingkungan, di dalamnya ada sampah plastik dan limbah nuklir. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua yaitu mengenai visi dan misi program studi PMI. Visinya yaitu menjadikan pusat pengembangan ilmu pengembangan masyarakat Islam yang transformatif, dan misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang pengembangan masyarakat dalam kerangka dakwah transformatif. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bidang pengembangan masyarakat Islam yang sesuai dengan kebutuhan berbasis riset terapan. Yang ketiga, mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis lokalitas. Pemaparan yang ketiga mengenai tujuan program studi PMI. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi di akademik di bidang pengembangan masyarakat Islam secara profesional dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang unggul dan kompetitif di bidang ilmu pengembangan masyarakat Islam. Yang ketiga, menghasilkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis moralitas agama dan norma-norma sosial kearifan lokal. Pemaparan yang keempat adalah sasaran program studi PMI. Yang pertama, identifikasi dan pengklasifikasian daerah dampingan berbasis kawasan. Yang kedua, pendampingan dan pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, ada advokasi kebijakan pada komunitas dampingan. Selanjutnya, pemaparan yang kelima mengenai konsentrasi program studi PMI. Yang pertama yaitu mengenali lingkungan, yang kedua mengenai kebencanaan, yang ketiga mengenai kewirausahaan sosial. Pemaparan materi yang kelima yaitu mengenai bekal dan mahasiswa PMI. Ada critical thinking, yang kedua ada mapping, yang ketiga implementasi teknologi tepat guna, yang keempat ada logical framework approach, yang kelima ada analisis kebijakan publik, yang keenam pemberdayaan berbasis komunitas, yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi, yang kedelapan ada research artivist atau action research. Selanjutnya, pemaparan yang terakhir mengenai profil lulusan PMI. Profil lulusan PMI dapat menjadikan pemberdayaan masyarakat di lingkup nasional maupun di lingkup internasional. Selain itu, profil lulusan PMI memiliki peluang yang besar dalam dunia pekerjaan, mulai dari sosial ekonomi dan juga fasilitator masyarakat. Selain itu, lulusan PMI harus bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang dimiliki
selama mengemban pendidikan di program studi PMI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila penjelasan saya ada yang kurang ataupun tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.